Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis survival, faktor-faktor yang mempengaruhi kematian pasien transplantasi ginjal. Kelompok kami, kelompok 4, terdiri dari, yaitu saya, Salma Aulia Yusali, yang kedua ada Salsabila Pertiwi, ketiga ada Wiranti, dan yang terakhir Dita Amalia. Selanjutnya adalah latar belakang dari judul kami, ginjal merupakan organ penting yang berfungsi untuk mencegah penumpukan limbah dan mengontrol keseimbangan cairan dalam tubuh, menjaga kestabilan kadar elektrolit seperti natrium, kalium, dan fosfat, serta menghasilkan hormon dan enzim yang membantu mengontrol tekanan darah, memproduksi sel darah merah, dan menjaga tulang tetap kuat. Ginjal dapat mengalami gangguan di mana ketika tubuh tidak mampu memelihara metabolisme dan gagal dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Ketika gangguan ini bersifat progresif dan sulit pulih kembali, keadaan ini didefinisikan sebagai gagal ginjal kronik atau CGK. Terdapat beberapa cara dalam mengatasi CGK, salah satunya dengan melakukan transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal merupakan pilihan pengobatan untuk pasien yang memiliki penyakit ginjal stadium akhir. Pasien dengan transplantasi memiliki harapan hidup lebih lama dengan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan pasien dialisis atau cuci darah. Setelah mendapatkan ginjal dari pendonor, Anda akan menjalani rangkaian tes untuk memastikan ginjal tersebut cocok dengan golongan darah dan jaringan tubuh Anda. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya reaksi penolakan tubuh terhadap ginjal tersebut. Maka dari itu, untuk melihat rangkaian pasien transplantasi ginjal, kami akan melakukan analisis yang tepat untuk digunakan kepada pasien transplantasi ginjal. Analisis survival merupakan metode statistik yang berkaitan dengan waktu, yaitu dimulai dari time origin atau start point sampai pada suatu kejadian khusus. Pada makalah ini, metode yang digunakan adalah regresi Cox stratified. Model Cox stratified digunakan untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap waktu ketahanan pada kejadian berulang, tidak identik dengan menggunakan uji partial likelihood ratio, uji Wild, dan uji asumsi proporsional hazard. Rumusan masalah dari penelitian ini, faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan pasien transplantasi ginjal, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan pasien transplantasi ginjal. Selanjutnya, analisis survival merupakan suatu metode statistik untuk menganalisa suatu yang berhubungan dengan waktu. Menurut Li dan Wang, data waktu pada analisis survival tergantung pada peubah random, dan setiap peubah random membentuk sebuah distribusi. Distribusi dari variabel survival biasanya digambarkan atau ditandai oleh 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi ketahanan hidup, kedua fungsi densitas, dan ketiga fungsi kegagalan. Selanjutnya, regresi Cox proportional hazard. Pada analisis survival terdapat 2 model, yaitu parametrik dan semi-parametrik. Model parametrik antara lain model Weibull yang didistribusi Weibull dan model eksponensial yang berdistribusi eksponensial. Menurut Li dan Wang, model regresi Cox proportional hazard merupakan model berdistribusi semi-parametrik. Karena model Cox PH tidak memerlukan informasi tentang distribusi yang didasari waktu survival, dan parameter regresi dapat diestimasi dari model. Kenyataannya, data yang diperoleh tidak dapat memberikan informasi distribusi waktu survival, sehingga bentuk H0T dari fungsi hazard dasar juga tidak dapat diketahui. Model semi-parametrik lebih sering digunakan karena walaupun bentuk fungsional H0T tidak diketahui, tetapi model Cox ini tetap dapat memberikan informasi berupa hazard ratio yang tidak bergantung pada H0T. HR didefinisikan sebagai rasio dari hazard rate satu individu dengan hazard rate dari individu lainnya. Asumsi PH yaitu jika sebuah garis pada kurva survival atau antar kelompok tidak saling berpotongan. Asumsi PH sangat penting dalam analisis survival. Analisis yang dilakukan pada suatu fungsi yang memenuhi asumsi PH berbeda dengan analisis yang dilakukan pada fungsi survival yang tidak memenuhi asumsi Cox PH. Selanjutnya adalah model survival parametrik. Model survival parametrik adalah model dengan survival respon diasumsikan mengikuti suatu distribusi yang diketahui. Distribusi yang sering digunakan untuk waktu survival adalah eksponensial, Weibull, dan log logistik. Distribusi eksponensial adalah densitas distribusi eksponensial berhubungan erat dengan distribusi Poisson, yaitu peubah acak kontinu berdistribusi eksponensial dengan parameter. Distribusi Weibull
Salah satu distribusi kontinu dalam teori peluang dan statistika adalah distribusi Weibull. Distribusi Weibull adalah distribusi penting terutama pada keandalan dan analisis perawatan. Distribusi Weibull sering digunakan dalam pemodelan analisis kelangsungan hidup yang memiliki daerah fungsi peluang dan sitas positif dalam waktu peubah acak kontinu. Selain itu, distribusi Weibull mempunyai aplikasi paling luas dalam menganalisa data lifetime. Data lifetime atau uji reliabilitas merupakan peluang bahwa komponen tersebut akan berfungsi sebagaimana mestinya, sampai jangka waktu tertentu dalam percobaan yang telah ditentukan. Distribusi log logistik menurut Kus dan Kaya, distribusi logistik adalah distribusi yang biasa digunakan dalam analisis data tahan hidup karena logaritma natural dari variabel-variabel tahan hidupnya berdistribusi logistik. Selanjutnya adalah metode yang akan dijelaskan kepada rekan saya, dipersilakan. Selanjutnya ada sumber data yang digunakan. Nah, di sini tim base project kita menggunakan data sumber yang berjumlah 250 data. Selanjutnya, next. Lalu di sini terdapat variabel X-nya. Variabel X-nya terdapat usia, jenis kelamin, daily, DPT, PTX, blood, MIX, ALG, dan variabel Y-nya itu ada time survival-nya dengan ketentuan tuh hari. Lalu ada status selanjutnya. Nah, di sini ada dua diagram alir. Yang pertama ada metode parametrik dan semi parametrik. Nah, jadi itu yang pertama datanya itu yang diagram alir pertama datanya langsung diproses dengan distribusi eksponensial, lalu log normal dan Weibull, lalu dilakukan pemilihan model terbaik, lalu dilakukan interpretasi dan ditarik kesimpulan. Yang kedua melakukan estimasi parameter Stokes proportional hazard, lalu melakukan uji asumsi proportional hazard. Jika terpenuhi, dilakukan uji asumsi pH model stratified Stokes, and then lalu dilanjutkan dengan model stratified Stokes regresi, lalu kesimpulan dan selesai. Next. Lalu di sini ada hasil. Yang pertama dari analisis parametrik. Nah, di sini didapatkan grafik survival seperti yang terlihat. Nah, berdasarkan grafik di samping, itu dapat diketahui bahwa kurva survival distribusi log normal cenderung miring ke kanan dan melandai, di mana waktu survival pasien transplantasi ginjal terlama adalah sekitar 60 hari dan peluang kegagalan hidup penderita ginjal terjadi pada hari ke-25 sampai 27, 28 sampai 30, 49 sampai 51. Next. Lalu ada grafik hazard. Nah, dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai T, maka fungsi hazard semakin besar juga. Next. Lalu selanjutnya ada analisis signifikan variabel. Nah, dari hasil yang didapatkan itu terlihat variabel yang tidak signifikan mempengaruhi kematian pasien transplantasi ginjal, yaitu jenis kelamin, umur, DPT, PTX, dialisis, dan MIS. Sedangkan untuk variabel ALG-nya dan blood-nya berpengaruh signifikan karena p-value-nya lebih dari 0,05. Selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada distribusi log normal. Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa kurva survival berdistribusi log normal cenderung miring ke kanan dan melandai, di mana waktu survival pasien terlama adalah sekitar 60 hari dan peluang kegagalan hidup penderita ginjal terjadi pada hari ke-25 sampai 28, 28 sampai 30, 49 sampai 51. Selanjutnya. Selanjutnya ada grafik hazard, di mana ketika semakin besar nilai T, maka fungsi hazard ini juga semakin besar. Selanjutnya.
analisis signifikansi variabel berdasarkan hasil analisis di samping dapat diketahui bahwa variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap waktu survival penderita ginjal adalah seks, umur, DBT, PTX, ALG, dialy, dan blood, sedangkan variabel lainnya memiliki pengaruh signifikan terhadap waktu survival penderita ginjal. Selanjutnya distribusi Weibull, mohon maaf di situ ada kesalahan dalam penulisannya, yaitu berdasarkan grafik di samping dapat diketahui bahwa kurva survival distribusi Weibull cenderung memiliki pola lurus melandai, di mana waktu survival pasien transplantasi ginjal terlama sekitar 60 bulan. Dari grafik di samping dapat disimpulkan bahwa jika semakin besar nilai T, maka fungsi hazardnya juga semakin besar. Selanjutnya, untuk analisis dari signifikansi variabel distribusi Weibull, berdasarkan hasil analisis di samping dapat disimpulkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap waktu survival penderita ginjal adalah ALG dan blood, sedangkan variabel lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap waktu survival pasien transplantasi ginjal. Untuk pemilihan model terbaik antara distribusi eksponensial, Weibull, dan log normal, berdasarkan nilai AIC terkecil, dipilih distribusi eksponensial dengan nilai AIC terkecil. Berdasarkan analisis survival Cox pH pada distribusi eksponensial, dapat disimpulkan bahwa variabel yang signifikan tidak mempengaruhi kematian transplantasi ginjal, yaitu jenis kelamin, umur, DBT, PTX, dialisis, dan MIS. Sedangkan untuk variabel blood dan ALG berpengaruh signifikan sehingga diperoleh parameter model, yaitu seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya adalah analisis semi parametrik. Yang pertama, pada data ginjal dilakukan estimasi parameter model Cox proportional hazard. Dengan uji partial likelihood diperoleh nilai alfa yang hampir mendekati 0, yang nilainya kurang dari alfa, maka disimpulkan bahwa model telah sesuai. Selanjutnya dilakukan pengujian parsial dengan uji Wald, dengan diperoleh variabel yang berpengaruh adalah variabel umur dan ALG atau penggunaan obat anti-imun karena p-value-nya kurang dari nilai alfa. Next. Selanjutnya, pada variabel yang signifikan dilakukan pengujian asumsi proportional hazard dengan H0, yaitu asumsi proportional hazard terpenuhi, dan analisis hipotesis alternatifnya adalah asumsi proportional hazard tidak terpenuhi. Dengan hasil bahwa pada variabel 1, variabelnya tidak memenuhi asumsi proportional hazard, maka akan digunakan sebagai strata dengan mengubah variabel kontinu menjadi variabel kategori dengan 2 kategori, yaitu umur di atas rata-rata dan di bawah rata-rata, dengan rata-rata umur pada data tersebut adalah 40,15 yang dibulatkan menjadi 40 tahun. Selanjutnya dilakukan uji asumsi proportional hazard pada model stratified Cox dengan variabel ALG memiliki nilai p-value lebih dari alfa, maka variabel ALG telah memenuhi asumsi proportional hazard, maka dapat dibentuk model. Selanjutnya adalah stratified Cox regression. Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa p-value variabel ALG kurang dari 0,05 sehingga hipotesis 0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi Cox stratified tanpa interaksi layak untuk digunakan. Berikut ini adalah model yang diperoleh dengan persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai EXP beta J adalah pengaruh variabel terikat terhadap fungsi hazard sebagai berikut. Pasien transplantasi ginjal yang berumur lebih dari 40 tahun memiliki peluang meninggal 0,3317 kali lebih besar dibandingkan dengan pasien yang berumur kurang dari 40 tahun. Kesimpulannya, pada model parametrik, distribusi yang dipilih adalah distribusi eksponensial karena memiliki nilai AIC terkecil, yaitu 1175,74 dengan pendugaan parameter model sebagai berikut. Dan pada semi parametrik diperoleh
model regresi Cox stratified tanpa interaksi pada pasien transplantasi ginjal yang dimana pada pasien yang berumur lebih dari 40 tahun memiliki nilai peluang meninggal lebih tinggi 0,3317 kali lebih besar dibandingkan dengan pasien yang berumur 40 tahun ke bawah. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami beri kesempatan kepada kelompok 5 sebagai kelompok penanya untuk memberikan pertanyaan atau saran. Aku izin bertanya, Ilmi dari kelompok 5. Ini untuk penggunaan model stratified Cox regression ini, dasar penggunaannya itu apa kira-kira? Udah, terima kasih. Pertanyaan dari saya itu aja. Baik, terima kasih buat pertanyaan dari Ilmi. Mungkin yang lain, mungkin untuk digabung aja pertanyaannya langsung dijawab di akhir. Saya, Advi, ingin bertanya, apa solusi jika model stratified Cox tanpa interaksi tidak layak digunakan? Kira-kira solusinya bagaimana? Itu saja dari saya. Saya Dea dari kelompok 5 izin bertanya. Tadi kan ada 2 pendekatan, parametrik dan semi parametrik. Dari kedua pendekatan itu, apa ada pendekatan yang lebih baik di antara kedua itu? Terima kasih. Baik, terima kasih buat pertanyaan dari kelompok 5 sebagai kelompok penanya. Kami kasih kesempatan buat teman dari kelompok 4 untuk langsung menjawab apabila sudah menemukan jawaban dari pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ilmi ya. Apa yang mendasari penggunaan model stratified Cox regression tadi ya? Sebenarnya kita menggunakan stratified Cox regression ini karena tidak memenuhi asumsi pH-nya. Maka dari itu kita menggunakan model stratified Cox regression. Seperti itu. Untuk saudara Ilmi, apakah ada feedback? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua akan saya jawab, yaitu jika model stratified Cox proportional hazard tanpa interaksi tidak layak untuk dipakai saat dilakukan uji, maka langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah membentuk model stratified Cox proportional hazard dengan interaksi, yaitu dengan mengalihkan variabel dengan strata umur. Oke, untuk saudara Advi, apakah ada feedback? Sudah cukup, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, saya akan menjawab sendiri dengan pertanyaan mana yang lebih baik antara pendekatan parametrik dan pendekatan survival. Seperti yang kita ketahui bahwa pendekatan parametrik itu didasarkan pada distribusi data, di mana fungsi hazardnya itu mengikuti suatu distribusi data dan waktu survivalnya. Sebaliknya, model dari semi parametrik itu merupakan model yang tidak didasarkan pada bentuk distribusi data. Artinya model dari semi parametrik ini lebih fleksibel untuk digunakan. Ketika ditanya yang lebih baik antara keduanya, yaitu yang lebih baik adalah
semi parametrik karena tidak memerlukan fungsi hazard yang terdapat pada model. Selain itu, model semi parametrik itu lebih aman digunakan karena tidak ada ketakutan salah pilih model seperti pendekatan parametrik. Untuk saudari Dia, apakah ada feedback? Terima kasih Wiranti sudah cukup menjawab. Baik, apakah dari kelompok 5 ada feedback secara keseluruhan sebelum ditutup presentasinya? Boleh menambahkan sedikit? Silakan saudari Ilmi. Boleh lihat bagian alur itu tadi, alur analisisnya yang bagian alur diagram alir. Nah, ini yang untuk uji asumsi proportional hazard itu berarti seharusnya menggunakan stratified Cox ketika asumsinya tidak terpenuhi. Benar begitu atau bagaimana ya? Terima kasih. Saya izin menjawab. Iya benar, sepertinya ada kesalahan penulisan antara ya dengan tidak. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja dari saya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih kepada kelompok 5 yang telah bersedia hadir dalam presentasi saat ini. Lebih kurangnya kami dari kelompok 4 mohon maaf. Kami akhiri, selamat sore.